Indonesia masa pertumbuhan, negara berkembang. Ya, emang Jepang nggak berkembang waktu di bom. Negara yang sengsara tuh kan. Acak-acakan. Orang yang kemana-mana, orang mau. Artinya sekarang udah negara maju. Jepang kan udah bersatu. Baik, sahabat-sahabat Study Policy Center, dimanapun Anda berada, semoga sahabat-sahabat Study Policy Center ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Keselamatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Di sesi sekarang ini, saya sedang dengan Kang Barli. Insya Allah sudah dengan Kang Barli di sini sudah tidak asing lagi begitu dengan kita ini. Sebelum kita bincang-bincang santai dengan Kang Barli ya, apa yang nanti akan kita angkat temanya dengan Kang Barli, biar Kang Barli sendiri yang menginformasikan apa sih sebetulnya yang menjadi topik utama hari ini, begitu. Pada dasarnya ini untuk kaum milenial yang susah bekerja, begitu, yang mencari pengalaman, yang mencari pekerjaan di luar negeri. Ini tentunya menarik begitu ya untuk kita simak. Sebelum ke Kang Barli, saya sapa dulu kumaha sahabat-sahabat Soreang ya. Soreang, Cililin, Banjaran, Dararamang, Banjaran. Insya Allah ada dari Majalaya nya Ciparai berarti, begitu. Kumaha Dararamang sadayana untuk sahabat-sahabat yang ada di Bandung sekitar dan Serang Banten, Tangerang, kumaha Daramang, Bekasi, sadayana lah, pokoknya sing sararehat begitu. Saya tidak lupa juga menyapa teman-teman yang sekarang lagi usaha ya, lagi berdagang. Terserah dagangnya apalah, rek dagang cilok gitunya, dagang bakso tahu gitu, mie ayam begitu. Atau usahanya yang open BO juga boleh gitu. Artinya open BO di sini kan banyak begitu ya. Saya lagi open BO untuk renovasi rumah gitu ya. Ini open BO. Saya sahabat-sahabat sekalian, SPC saya juga menyapa untuk para guru-guru ya, para asatiz, para dosen, guru besar, mugia sahabat-sahabat akademisi selalu Allah sehatkan dan ilmu-ilmunya yang diberikan untuk masyarakat selalu berkah untuk masa depan masyarakat Indonesia, khususnya Bandung, Jawa Barat maupun Banten. Kita langsung saja ya, ingin mengenal lebih dekat begitu ya dengan Kang Barli begitu. Kang Barli teh siapa begitu ya? Kang Barli teh dari mana? Kang Barli teh hobinya apa? Termasuk Kang Barli ini aktivitasnya hari ini seperti apa? Langsung saja ya, sahabat. Silakan Kang Barli memperkenalkan diri dulu. Ini Kang Barli nih. Ya. Turun kan? Ya enggak. Ngalam turun. Nama saya Subarli, biasa dipanggil Barli. Saya dulu sekolah di SMA 14 Bandung, lalu masuk ke Akademi Analis Kesehatan D3. Cuma saya murtad kan. Murtad dari Akademi Analisnya. Masuk ke Unpas, ambil teknik pangan tahun 92. Di Unpas teknik pangan. Iya, di Unpas teknik 92. Lulus, sempat mencoba untuk mengajar. Biasalah katanya aktivisme, lamun teu dipasihan jatah ngajar teh sok ngamuk.
sampai hari ini. Ya, sampai hari ini ya. Nah, alhamdulillah. Tapi lama kelamaan terbentur ke apa ya namanya? Kok gini kayak gitu. Kok gini, Keadaan, kebutuhan. sama ke personal kali ya. Kayaknya saya nggak cocok ngajar gitu. Oh, Nggak cocok ngajar. Saya senangnya mungkin lari gimana gitu. Dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengenyam ke Jepang. Saat itu ada magang dalam posisi saya umur 30 tahun. Saya diberi kesempatan untuk merasakan yang namanya magang ke Jepang. Tapi Akang bukan orang Jepang kan? Asli orang Bandung, orang mana gitu? Saya orang Bandung, orang Bandung. Sunda. Orang Sunda. Tapi ini pemirsa ya, sahabat-sahabat SPC mukanya kayak orang Jepang. Iya. Saya orang Sunda asli, tapi gaya saya siga orang Batak. Gayanya ke orang Batak, ya, orang Sunda asli. Ya gitu. Cuman orang kalau sudah masuk ke dunia usaha, nyebutnya pasti nyakanya orang Jepang. Namun pakai mau di bajuan mah gitu. Kan pada hidung gitu kan. Jadi alhamdulillah. Nah kalau misalkan sahabat pengen lihat orang Jepang hidung ini gitu. Kira-kira begitu. Iya. Cuman ada yang menarik Kang nih, menarik ya alhamdulillah kalau hari ini bisa sharing ya berbagi itu ada yang menarik. Bagaimana saya menemukan jalan di tengah jalan yang memang informasinya nggak nyampe buat kita. Jadi apa itu? Iya vokasi kan, bahwa di Jepang itu memang vokasi paling utama. Bayangkan di Jepang itu orang sekolah, orang bekerja berdasarkan pendidikannya. Ya. Namun ayeuna kan sesuai jurusannya. Iya, siga saya kan nyambung kan enak gitu. Terus analis kimia, analis kesehatan lah ya. Teknik pangan, tiba-tiba enak ngurus warudak ke Jepang. Di mana coba? Nah, inilah yang memang sebenarnya saya bahagia tapi juga prihatin. Apakah semua orang akan seperti saya? Ini kan bahaya. Menurut saya bahaya. Jadi kalau bahasa Jepang itu muda ya, muda tuh sia-sia gitu. Jadi ilmu saya kimianya terdiangge. Gitu. Jadi akhirnya lebih ke lobby, lebih ke apa ya, lebih ke memotivasi karena kerja di Jepang itu tidak segampang apa yang ada di IG. Ya. Foto cek gaya kan. Asli nama kan sangsara gawe teh. Asli mentalnya kudu kuat, fisiknya kudu kuat. Emang gaji mah tong ditanya gitu. Kadang gajinya ge beak da sesuai nggak? Sesuai. Sangat sesuai. Tapi ya tadi tergantung. Lamun gajinya gede, perilakunya siga orang Jepang itu sesuai. Jadi kudu lamun perilakunya siga orang Indonesia, bisa masak sendiri, masih suka ayam goreng, masih suka masak nanaon versi Indonesia, hidup di Jepang, insya Allah jamin kan. Ya. Tapi lamun bergaya pindah ke gaya orang Jepang, insya Allah sangsara. Oke. Itu cukup. Siap. Oke sahabat SPC, itu sedikit profil Kang Barli ya. Beliau penggiat penyalur tenaga kerja atau ya bahasanya atau apa begitu. Itu dari kapan Kang menggeluti? Sebenarnya udah lama. Fasilitator ya berarti? Ya, saya lebih ke advisor mungkin ya. Advisornya. Sebenarnya udah lama. Cuman untuk berani ngambil saya sendiri itu di 2018 akhir. Artinya sudah 5 tahun berjalan 5 tahun, ya? 5 tahun berjalan. Oke. Dan banyak sekali ya luar biasa. Dan saya hanya punya konsep sekarang karena yang terjadi ya Kang ya, yang kan saya punya program nih, yang pertama adalah kerja, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah beasiswa di Jepang gitu. Gitu. Nah ini ada program ini tuh buat saya. Sebenarnya teman-teman saya yang bergerak yang di bidang yang sama juga banyak. Cuman ya ini kan dapur masing-masing ya. Cuman buat saya kebetulan sampai hari ini saya hanya punya harapan kalau bisa murah kenapa mesti mahal gitu ke Jepang. Kalau bahasa birokrasinya bisa dipercepat, kenapa harus bisa diperlambat gitu? Ya gitu. Tapi karena ini seksi, rata-rata orang lupa kan. Usaha ini. Iya, orang lupa. Namun bisa benghar gancang, nah nungguan lila gitu.
Ya itu semua orang juga setuju kan? Tapi akibatnya Oh ya. kebutuhan tenaga kerja yang sudah ditandatangani secara regulasi ya, waktu Pak RK itu tanda tangan untuk Jawa Barat ya, tidak terpenuhi. Salah satunya yaitu Kuotanya berapa? sampai 300 ribuan ya. 300.000 per tahun. Sekarang udah 5 tahun terpenuhi target? Belum. Oke. Siap, sahabat SPC, makin menarik saja ya. Tapi saya mau sapa lagi nih sahabat-sahabat yang ada di mana nih, yang sudah bergabung dengan kita dari Cikande, Ciomas, Serang Banten, kumaha Dararamang, Wararas sadayananya. Mudah-mudahan dipaparinan kasalamatan kasadayana. Saya juga menyapa untuk sahabat-sahabat yang di birokrasi ya, dari tingkat RT, RW, kelurahan ya, desa, kecamatan maupun pemerintah kota, kabupaten sampai provinsi. Anda pegiat kebijakan-kebijakan, tentunya kami juga berharap semua di sini membuat kebijakan-kebijakannya itu bisa membuat masyarakatnya nyaman, bahagia gitu kan, gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang sifatnya besar pun bisa merata, bisa adil dan lain sebagainya. Selanjutnya nih kita akan tanya lagi ke Kang Barli ya, tentang harapan nih ke depan Kang Barli dengan usaha yang sekarang digeluti begitu ya. Harapan dasarnya itu atau mimpi Kang Barli sendiri ya, sebetulnya 5 tahun sekarang megang sendiri untuk menyalurkan tenaga kerja beasiswa pendidikan dan tadi satu lagi Pak? Tenaga kerja, pendidikan sama sekolah. Sekolah level bahasa ya. Level bahasa. Level bahasa ya. Itu harapannya Kang Barli per hari ini ya, atau cermin dari belakang, dari 5 tahun ke belakang, sekarang itu seperti apa? Mungkin ke depannya harapannya Kang Barli kayak gimana sih sebenarnya? Saya sih berharap karena janji pemerintah ya. Janji pemerintah. Bahwa 2030 kita akan menjadi negara yang banyak keuntungan secara demografi, dan 2045 harus menjadi negara G7 ya. Yang maju, negara maju ya, kan perlu SDM tinggi ya, perlu SDM, perlu apa? Salah satunya harapan saya adalah bagaimana mengisi anak-anak muda sekarang mempunyai modal untuk menghadapi 2030 ini. Akan bayangin kan, SMK ya di Indonesia, kira-kira menurut Akang penyaluran lulusan SMK kemana dan berapa yang tersalurkan? Penyaluran di dalam negeri? Ya. Pekerjaannya? Iya. Kan dulu waktu dibikin SMK salah satunya siap kerja. Per hari ini? Penyerapannya mah nggak akan cek. Dan salah satu menurut berita penyumbang tenaga pengangguran itu adalah lulusan SMK. Paling besar? Paling besar. Hari ini? Iya. Kenapa ya? Karena tidak terserap dengan dunia kerja. Sementara dunia kerja sekarang level SMK, level SMA, akan tahu sendiri lah. Artinya SMK per hari ini penyumbang pengangguran terbesar? Ya. Karena dia vokasi waktu sekolahnya. Ketika keluar harus bekerja. Beda dengan SMA. Ternyata lapangan pekerjaannya tidak memenuhi. Nah ini maksud saya tidak salah, udah bagus. Bagaimana kalau kita anak SMK ini ditambahkan secara vokasi? Tidak perlu ke Jepang saja kan? Kan banyak yang perlu ke Inggris, ke Jerman, kemana untuk di luar ya, tentunya di luar. Ditambahkan vokasinya di bahasa. Hari ini saya tadi dengar kabar bahwa kelemahan orang Indonesia itu di bahasa. Waktu kita ada pertemuan di Hilsi, salah satu pembicaranya, kelemahan terbesar orang Indonesia itu adalah bahasa, menguasai bahasa dunia. Ya. Seperti orang Sunda nggak bisa ngomong F gitu ya? Ya gitu. Paling P gitu ya. P gitu. Nah itu yang saya berpikir, harapan saya tidak muluk-muluk.
Kalau satu SMK di Bandung aja, nggak usah Jawa Barat, mengirimkan satu orang ke Jepang ya. Kita tunggu nanti 2030 apa yang terjadi. Setiap tahun, setiap lulusan satu berangkat. Se-Bandung Raya. Pernah nggak terpikirkan? Saya pernah ngobrol dengan... Efeknya apa kira-kira? Kalau misalkan 1 tahun 1, misalkan gitu ya? Ya sekarang akan gitu. Berapa jumlah SMK di kita? 11 misalnya. Nah setiap tahun kan ada 11 orang yang pinter nanti. Di tahun 2030. Maksudnya begitu. Ya sudah siap dong kan? Bahasanya siap, ekonominya siap. Artinya mereka balik lagi ke sini menciptakan lapangan pekerjaan. Yes, itu maksud tujuannya saya. Begitu. Ya. Harapannya Kang Barli. Iya. Sahabat, kira-kira sahabat mungkin punya obsesi lain begitu ya dengan ceritanya Kang Barli. Silakan komen aja ya di channel ini seperti apa nanti tanggapannya sahabat-sahabat semua. Kira-kira gitu Kang. Jadi itu SMK loh. SMK. Belum kita bicara yang S1. Sekarang Jepang membuka program yang namanya Visa Engineer. Mohon maaf nih yang bukan teknik. Visa Engineer, Jepang ngebuka habis-habisan. Dan dibutuhkan. Ya. Kebayang nggak kalau akan sekarang fresh graduate keluar, belajar dulu bahasa Jepang, syukur-syukur udah bisa ya langsung cepat. Langsung bekerja di Jepang. Nggak usah lama Kang, 5 tahun aja. Kalau saya agak-agak ini, Kang Barli ini semangat banget begitu ya, menyekolahkan begitu ya, dan menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Benefit apa sih yang didapat sama misalkan tenaga kerja Indonesia misalkan? Kalau secara pribadi, ya tentu saya setiap usaha pasti harus ada benefit. Kan? Ya. Tapi bukan itu. Kalau saya kan tadi kalau bisa murah kenapa bisa mesti mahal? Maksudnya ke orangnya nih yang mau berangkat ke Jepang, apa yang dia kan gini. Dia dapat satu bahasa yang lebih bagus, bahasa Jepang. Karena saya di Jepang ya. Kedua, bisa dilihat cara kerja orang Jepang. Etos kerjanya bagaimana? Sejarah nih Kang yang ngomong ya, bukan saya yang ngomong. Tahun 1945 Indonesia apa yang terjadi kan? Merdeka. Indonesia merdeka kan? Ya. Jepang tahun 1945 bagaimana? Dibom kan? Betul. Cak-cakan. Sekarang yang terjadi apa? Luar biasa. Lebih cepat. Bukan lebih cepat lagi, udah tahun berapa kita ditinggalin. Padahal 45 bareng-bareng, yang satu dibom. Kan Indonesia masa pertumbuhan, negara berkembang. Ya, emang Jepang nggak berkembang waktu dibom. Negara yang sengsara tuh kan. Acak-acakan. Orang yang kemana-mana, orang mau. Artinya sekarang udah negara maju. Jepang kan udah bersatu. Iya. Itu yang harus dipelajari oleh orang Indonesia. Jadi saya punya prinsip, nggak perlu ke Jepang kan. Orang tua semua kalau punya rezeki, punya kesempatan, suruh anaknya ke luar negeri. Belajar. Terserah. Suruh melihat dunia luar. Maka ketika melihat Indonesia, tidak akan takut kan. Dulu saya takut hidup kan waktu belum keluar. Karena diam di hutan gitu. Enggak lah. Punya istri, punya anak. Kumahan besok gitu. Tapi begitu saya pernah kerja di sana, menggarap pernah di sana, sebagai sana, tenang kan. Semua bisa jadi duit kok sebenarnya. Ya. Kenapa bisa ngomong gitu? Ya karena saya pernah ngalaman di luar gitu. Dan Indonesia itu surga kan kalau dari luar itu. Semua potensi ada di sini. Yes. Di Jepang tuh tanah nggak kayak di kita kan. Pasir semua. Makanya ada hidroponik keluar. Betul. Di orang maka ngalungkeun kacang misalnya jadi. Nah, itulah kenapa orang kita ini kayaknya terlena. Karena subur. Contoh konkret lagi ini kan. Ini kehidupan tapi ulah diturutan. Bayangkan saya punya teman dulu sama-sama kecil. Saya memikir sekolah sampai ke Jepang, buatan saya gitaran kan di tengah jalan, di pinggir jalan gitaran. Masalah minum ada lakinya di Bandung minum biasa gitu kan. Tapi ke ayeuna kan. Minta gawe gitaran. Parkiran. Bukan tukang parkir jelek, tidak. Konsep hidupnya begitu. Kenapa jadi begini? Dan yang saya tidak habis pikir, kok hidupnya gitu.
Di Indonesia. Di Indonesia. Hmm. Namun di Jepang nggak semawat kan. Hmm. Dengan keadaan tingkat kemajuannya yang sangat Iya. cepat gitu. Iya terus karena dituntut untuk bekerja. Iya. Bekerja betul itu. Hmm. Di kita coba kan papanging botol kamar sasalaman. Kumaha ya di dieu we abdi mah asa baheula mana keluar SMA jeung saya di dieu enak jadi dia keneh cek saya. Iya. Nah itu tapi hirup Kang aneh. Nah ketika orang sudah nyaman dengan zona itu, Iya. tidak ada usaha. Maksud saya, ya kalau bisa maka perlu keluar tuh gitu biar ngelihat gitu. Artinya hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Yes. Tapi kan jadi benalu kan. Cuman Kang Barli lebih mempersepsikan bahwa kita hidup harus banyak bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Oke. Saya punya garapan kemarin, tapi tidak terlaksana. Kebayang nggak makan sekarang? Satu orang satu kelurahan pergi ke Jepang. Seberapa kelurahan di Bandung. Ngapain kelurahan? Iya biar ngisi sumber daya manusia kan katanya buat 2030. Balik ke kelurahan itu, buka usaha. Kalau di skupnya birokrat, Ya. di level desa atau kelurahan, Mah enggak ya mah. bisa itu. Sangat bisa kalau mau, kan tergantung mau atau tidaknya. Oke. Ya kita tanya aja ke sahabat-sahabat yang ada di birokrat ya, tingkat desa mampu kan gitu ya. Pertanyaannya biasanya kalau pemirsa atau orang tua, biaya. Oke. Nah, itu menarik nih. Biaya. Saya alhamdulillah bukan kaya kan. Saya selalu punya solusi. Saya menawarkan barang, itu ada solusi. Saya menawarkan gagasan, ada solusi. Jadi mengenai biaya, kan tadi saya udah ngomong, kalau bisa murah, kenapa mesti mahal? Ya. Nah, tapi tetap orang KWC Jaya mayar 2.000 kan, punya ke Jepang tuh mayar. Di sini ada penggiat usaha toilet soalnya. Iya betul. Ya. Tanya ke penggiat, mayar itu mayar digratiskan. Ya. Enak ke Jepang, nggak ada yang gratis sebenarnya. Artinya di Indonesia semuanya bayar kan? Ya, cuman kan ada solusi, ada mekanisme yang bisa kita pikirkan bareng-bareng. Ini yang paling penting. Mau nggak memikirkan itu? Ya. Jadi kan kalau saya untungnya di belakang Kang sekarang. Secara bisnis untung di belakang. Kedepankan dulu si calon ini. Karena visinya tadi Kang Barli ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Dengan cara tadi. Ya, lamun temenang untung berarti anggap ibadah. Mere ilmu bahasa Jepang. Oke. Hampang tuh kira-kira mere ibadah. Itu sahabat. Jadi beliau ini luar biasa. Jadi dari segi usahanya ada nilai ibadahnya. Ya harus kan. Kan sekedeng dia mau tuh. Tenang. Nah, ini lagi ngobrol dulu, jangan dulu mau. Ya lain maksudnya. Dulu disiapkan oke bab eta. Iya. Kan minimal lamun diinditkeun, dimurahkeun, lain dimurahkeun memang ya kalau memang budgetnya ya aja jangan A+ gitu. Dan kita buka aja memang segini, bisa nggak? Kalau bisa oke, kalau enggak yuk kita pikirkan bareng-bareng bagaimana ya. Karena ya perbankan ada, dana talang ada, banyak solusinya. Artinya Kang Barli di sini berkolaborasi atau apa ya istilahnya? Kerjasama begitu dengan pihak-pihak perbankan atau apa? Ya. Dengan sampai saat itu dengan bank apa kira-kira? Bank Barli. Oh jadi nggak ada bank ya yang masuk? Pakai bank saya aja sendiri. Karena jadi, sekarang jadi debt collector saya sekarang. Debt collector? Ya. Bayar dong. Ya karunya adik-adina mau berangkat juga. Gitu. Iya. Ya alhamdulillah mereka ngasih. Tapi mereka sudah di Jepang. Sudah di Jepang. Ya. Ada yang lunas, ada yang lagi nyicil. Ya alhamdulillah. Artinya dicicil juga bisa? Insya Allah. Selama amanah. Siap. Ya kan tadi kalau memang bisa gampang kenapa dipersulit? Berapa sih berangkat ke Jepang? Ya maksimal 35 juta. 35 juta gaji di Jepang? Tergantung. Kalau yang magang biasanya nerima di 10-12 jutaan. Ya. Tapi asrama, listrik, air gratis biasanya. Biasanya ya yang saya tahu. Artinya makan dan kalau makan sebenarnya gratis, cuman kan kita kan agama Islam. Makan di Jepang kan ada bagongnya kan. Haram. Jadi lebih baik makan sendiri. Keluarnya hanya itu saja. Tapi kalau yang sekarang program sekarang nih 2019 ada program baru namanya Tokutegino.
kerja ya, itu lebih gila lagi Kak. Itu gajinya di 16 sampai 20 juta minimal loh kan. Minimal. Karena kan gini ngitungnya. Itu strata 1 atau SMK? Enggak, SMK juga bisa. SMK itu ya? Untuk TG ya, TPT Gino itu ya. Hmm. Karena gini, di Jepang itu gampang sekali kan. Si gajian sabara itu gampang. Apalagi akan pernah ke Jepang atau pernah udah pernah di Jepang, tinggal nanya aja, kamu ikut program apa? TG misalkan. Atau magang, gampang kan gajinya sabara. Jadi mau bisa nggak bohong di Jepang. Karena gajinya per jam. Siap. Lalu jam kerjanya persis dengan kita. 40 jam per minggu. Per minggu. Kalau sebulan 160 jam. Lamun sajamna 1.000, 160.000, mangga kalikeun karena sayen sabaraha. Anggap sayen 100 perak gitunya. Berarti kan gaji mainnya 16 juta kan. Rek nanya lulusan SMA 16 juta. Gawe naon di Indonesia? Di Bandung ada nggak? Di Bandung. Gaji di Bandung apa? Kerja di mana tuh 16 juta per bulan? BOS kan. Ya, itu apa renovasi jamban ya. Jamban. Gitu. Ya, itulah saya hanya ingin memberikan informasi. Apalagi strata 1 ya. Apalagi strata 1. Nanti maksudnya bukan ke TG kalau strata 1, terutama yang teknik ya. Ada visa engineer kan. Lulusan engineer ini bisa kerja di Jepang, tapi syaratnya kan tadi harus M3 bahasanya, level bahasanya. Lalu kita distribusikan ke Jepang, saya tawarkan. Kalau nanti oke, kita hanya bantu advice di pendokumenan saja. Oh, berarti di sini tidak dilatih bahasa, tidak? Dilatih di sini. Oh, di sini bahasa. Ya, harus. Wajib hukumnya. Nah, biasanya anak-anak S1 itu suka nggak mau lagi belajar bahasa. Kalau mau sabar aja 6 bulan. Oh, 6 bulan di sini? Iya, belajar bahasanya gitu. Insya Allah kalau pinter ya 6 bulan lulus, kalau enggak ya setahun. Kan ada target level, misalkan untuk magang itu levelnya di N5 misalkan ya. Kalau untuk TG itu udah N4. Nah, untuk yang visa engineer itu udah N3. Tinggal sabar aja bahasa. Kalau misalkan Jepang kan harus bahasa Jepang. Kalau dia basicnya bahasa Inggris? Tergantung perusahaannya. Oh, artinya masih ada peluang? Ada, tapi jarang. Tetap harus bahasa lokal ya? Karena Jepang kan lebih mengutamakan. Betul. Negara yang paling mengutamakan bahasanya dan budayanya juga. Budayanya Jepang. Ya. Kalau menguasai bahasa dan budayanya, anggaplah bahasanya N1, gajinya lebih gede. Ya. Penghargaan terhadap penguasaan bahasa. Ya. Gitu. Baik Kang Barli, sahabat-sahabat Study Policy Center, saya mengingatkan channel ini hanya sebatas pembelajaran. Kita belajar bersama-sama begitu. Study Policy Center ini ruangnya kita akan berdiskusi untuk menambah wawasan-wawasan kita. Bagaimana caranya kita menanggapi ya diskusi ini, berbagai narasumber, itu silakan berkomentar di channel ini, tapi dengan berbahasa yang baik, sopan dan santun begitu ya. Kalau tidak seperti itu, kita akan selesaikan secara adat begitu ya. Balik lagi saya akan menyapa dulu sahabat-sahabat SPC, Kang Barli ya. Siap. Yang ada di mana nih? Cikande, Ciomas, Serang, udah tadi. Cibatu, wah Cibatu, Ciseupan, Garut, Tasikmalaya, kumaha Dararamangnya, Ciamis, Banjar, Majalengka, Cikijing, kumaha Dararamang, Cikijing, gitu. Baik, saya juga tidak lupa menyapa sahabat-sahabat ojek online ya, yang sedang memperjuangkan hak keluarganya begitu ya pada hari ini. Semoga selalu bersemangat, tapi tetap jaga kesehatan begitu. Di jalannya tidak kebut-kebutan, apalagi yang ngirim-ngirim makanan dan segala macam jangan sampai basi begitu ya. Ngirimnya pesannya hari ini dikirimnya besok misalkan. Nah, jangan seperti itu. Dan saya juga menyapa sahabat-sahabat yang order di ojol ya, jangan banyak cancel ya. Jangan banyak mempermainkan teman-teman ojol karunya, oke gitu. Gitu. Oke, di sini juga ada beberapa sahabat yang
apa barengan sama kita ya yang ada usahanya di UMKM pengelola toilet, ada yang di IT, ada yang di pendataan hard disk dan segala macam, ada yang di perusahaannya MDK dan segala macamnya. Hatur nuhun sudah bergabung dengan kita, walaupun di belakang layar mereka. Kang, pertanyaan terakhir nih Kang. Siap. Gitu. Regulasi ya tadi yang tadi saya sempat menarik terhadap info kemarin ada pernyataan bahwa ini sudah menjadi penetapan peraturan bahwa Jawa Barat menjadi keharusan berarti ya 300.000 itu terpenuhi kuota menyalurkan tenaga kerjanya baik itu Jepang aja. Jepang aja. 300.000 itu untuk Jepang saja. Ini kan berarti masih terbuka untuk negara-negara lain. Yes. Tapi yang menjadi kesulitan itu adalah karena ini sudah menjadi regulasi yang final gitu ya di pemerintahan. Tentunya ini ada jaminan. Jaminan dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan swasta yang dikelola sama Kang Barli saat ini kan sama. Yang tadi disebutkan Kang Barli ini kan perusahaannya sama banyak begitu. Artinya tentu di sini permainan-permainan yang ya di dunia usaha wajar lah saling sikut gitu ya, silih tengkas gitunya itu sudah menjadi hal biasa dari segi usaha. Tapi pada intinya tadi saya menarik dengan bahasanya Kang Barli, harapan yang dibangun sama Kang Barli itu justru kita menyekolahkan mereka di luar atau suruh kerja. Benefit yang mereka dapat itu sangat luar biasa banyak di sana. Balik lagi ke negara asalnya, katakanlah Indonesia begitu ya. Dan negara Bandung mah belum ada gitu ya. Balik lagi ke Bandung, ke Jawa Barat, ke Serang gitu ya, ke Banten, menciptakan lapangan pekerjaan. Yes. Artinya regulasi di sini akan menambah lebih menarik gitu ya. Kalau misalkan Kang Barli ini makin banyak, katakan. Karena saya menyorotinya di akhir tadi, menciptakan lapangan pekerjaan ada di Indonesia. Itu saja pun gitunya dirinya. Yang lain-lainnya sih saya kurang itu hak pribadi masing-masing lah, tentang salary, tentang apa itu hak pribadi lah. Artinya kan misinya Kang Barli ini kan sangat luar biasa gitu. Saya pengen tahu regulasi yang letter lux-nya ya, artinya ini yang tidak bisa lagi dirubah atau mungkin sudah penetapan harus begini gitu. Dan orang-orang itu datang kembali harus seperti ini gitu. Kira-kira Kang Barli bisa menafsirkannya itu aturan begitu ya. Untuk sahabat-sahabat SPC ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Study Policy Center juga memahami regulasi itu. Jadi jangan sampai penyalur tenaga kerja, tadi advisor, gitu. Itu mah cari untung dan segala macam. Nah itu mah suatu kewajaran, ya. Menurut kami, begitu ya. Tapi di sisi lain ada yang diharapkan oleh Kang Barli dari regulasi ini. Kira-kira regulasi yang saat ini ada atau yang sebelumnya, atau yang mungkin diharapkan bentar lagi nih tahun politik nih. Tanggal 14 Februari 2024, sahabat-sahabat SPC dimanapun berada di seluruh Indonesia nyoblos nih. Ada keterwakilannya di pemerintahan ya, baik di parlemen maupun di eksekutif gitu ya. Harapannya kira-kira Kang Barli apa sih yang ingin disampaikan nih gitu? Oke. Sebenarnya sih kalau kita lihat output dari bagaimana kalau kita ke Jepang ya. Sama tadi saya ingin jadi pengusaha atau jadi karena sama
Orang ke Jepang itu hanya dua kan, jadi pegawai atau punya pegawai nanti. Punya pegawai di Jepang. Terserah. Oh. Artinya ketika ngomong dua ini, artinya kan finansial dong. Nah, dengan salary yang memang menggiurkan, apalagi S1 nih, S1 atau Gino lah paling rendah ya, yang tadi saya sebutin 20 jutaan, aktualnya bisa 30, 35 gitu. Itu SMK ya? Apanya? TG tadi ya? Iya. SMK ya kelasnya? Iya, SMK. Malah saya ngeberangkatin paket C juga. Oh. Ini menarik sebenarnya, tapi akan bahaya kalau saya ulasin nih. Jangan naon, sahabat-sahabat juga pengen tahu. Iya, bisa kayak kenaon ke SMA, saya pakai C gancang. Bisa, artinya skillnya terbatas. Ya, enggak, karena yang dibutuhkan oleh Jepang itu yang berdasarkan pekerjaan. Bukan berarti kurikulum di kita jelek, tidak. Tapi banyak yang tidak terpakainya ternyata gitu. Nah, untuk yang pakai C tinggal garap aja bahasanya. Pergi ke Jepang sekarang. Jadi dari 17 mata pelajaran katakan gitu, 17 atau berapa sekarang tuh? Ya. Jadi hanya hiji bahasa. Di Jepang itu karena nanti untuk vokasinya nyusul. Dia masuk di mana pertanian, maka dia akan belajar vokasi pertanian. Dia masuk di elektronik, akan belajar elektronik. Di pabrik kaca kan. Nah, cuman balik lagi ke yang tadi kan. Kenapa saya ngomong seperti tadi? Karena dilihat dari salary, ku akan bayangkan sekarang sebulan dia dapat 20 juta minimal ya. Minimal 16 sampai 20 juta ya. Pengeluaran 5 juta pas 10 juta, sisa 6 jutaan tuh misalkan. Atau 10 juta lah bisa nabung. 5 tahun di itu kira-kira punya uang berapa? Nah, kalau punya uang datang ke Indonesia, lu tadi cita-cita ingin punya bengkel, kabel ya tuh. Oke. Kan gampang. Nah, saya hanya ingin mendorong anak-anak kita, teman-teman bagaimana supaya anak-anak kita ini tahun 2030, 7 tahun lagi, dia punya uang gitu. Oke. Luar biasa kan? Sekarang 7 tahun di Indonesia. Kira-kira dapat apa? Bukan dapat apa, uangnya berapa gitu. Tahun dapat apa? Uangnya berapa? Sementara mereka udah bisa saya hitung. Apalagi yang S1 kan. Itu minimal 25-30 juta kan gajinya. Awal? UMR. UMR-nya dia? Iya. Oke. Bayangin Kakang, hidupnya, tapi catatan hidupnya kudu kayak orang Indonesia ya. Ulah kayak orang Jepang, misalkan makan, muri di restoran. Oh iya. Bea Kang, mie we hargana 1.500 yen. 150.000 sama mangkok. Iya. Sekarang makan 2 kali ya habis kan uang gajinya habis. Ya, artinya kalau di weekend boleh lah kalau ya, itu kalau terserah untuk lah. refreshing. Makanya saya selalu ngomong ke anak-anak, selalu mengajarkan, sisakan uang untuk nabung, silakan. Ada uang untuk kenakalan. Ya, tanda kutip ya saya kenakalan juga kumaha. Kan kurang barang yang jalan-jalan, yang dipoto. Oh iya. Yang jajan dipoto. Nah, kayaknya kan gitu kan. Alhamdulillah, yang penting sehat ya, saya jaga. Tapi jangan lupa menabung karena ada target kamu nanti. Pulang di Jepang kamu harus bawa uang. Selain bawa keahlian. Karena menurut saya di Jepang itu kan uang itu bonus kan. Oke. Bukan nggak usah dicari. Karena udah jelas digaji. Asal mau kerja pasti digaji. Ya. Berarti kan bonus kan. Dan orang-orang Jepang tidak ada ngitung-ngitung sampai ada kurang 5 perak, kurang 11, nggak ada. Mereka amanah. Artinya tidak dipotong pajak maksudnya atau apa? Ada pajak semakin tinggi, pajak makin tinggi, tapi kan masih masuk kan. Nggak usah dipikirin lah itu. Udah masih masuk kan. Ya. Ada pajak nanti bisa dikembalikan ke kita. Ya. Kita pulang nih, tiba-tiba ini uang pajak yang saya potong. Gitu. Ya. Sebetulnya harapan Kang Barli ya dari regulasi yang ada ya tentang masalah ini. Khususnya di kaum milenial pada saat ini yang tahun sekarang keluar SMK katakan S1 begitu. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan ke sahabat-sahabat SPC milenial? Ya gini, sahabat-sahabat SPC, kalau memang punya anak, saudara atau apalah namanya, ada minat ke Jepang, tentunya ada problem kan, terutama di biaya sebagainya. Ya. Kita diskusi. Ada solusinya ya? Ada solusi. Ya. Dan saya sekarang udah, alhamdulillah.
Gitu. Sekarang udah berangkat berapa orang dari Kang Barli? Saya untuk yang sekolah itu lebih dari 30-an. Untuk beasiswa itu baru 5 ya. Besok, April besok yang kita dapat beasiswa bahasa di koran Jepang. Nah ini juga saya ngeri juga, saya kan orang Unpas ya. Agak sedikit nyindir nih. Saya butuh orang Unpas, S1, fresh graduate kalau bisa. Tapi belum dapat juga. Akhirnya saya malah anak Polban yang saya berangkatin. Kebanyakan. Enggak kebanyakan. Ini yang biasa. Dari Polban. Dari Polban, terus dari D3-nya di Cimahi. Artinya dari Unpas bisa, ITENAS bisa. Oh semua. Nggak perlu ITB, nggak perlu Unpad. Yang penting bisa engineer ya. Yang penting D3 S1-nya teknik. Teknik kan? Ya. Oke. Nah ini juga bisa diskusi. Siap. Baik, sahabat-sahabat Study Policy Center, memang banyak yang harus dibahas, tapi ya mau gimana lagi, waktu ya Kang Barli ini ada gimana lagi kalau udah ngobrol itu enakeun gitu, bisa kemana-mana gitu. Tapi pada saat ini Kang Barli menginformasikan kepada kita, ini peluangnya besar sekali, baik untuk sahabat-sahabat yang sekarang baru lulus SMK gitu ya, baru lulus di kuliahan strata 1 atau S1. SMA juga kan. SMA juga bisa begitu bisa. Aliyah juga bisa apa ya? Aliyah bisa. Man gitu ya dan segala macam itu. Paket C juga bisa. Paket C juga bisa. Itu bisa menghubungi Kang Barli. Kang Barli alamatnya di Porib 4. Di Jalan Porib, Caringin. Jalan Caringin. Gang Porib 4. Gang Porib 4. Nomor 113. Nomor 113. Itu bisa langsung ke lokasinya Kang Barli, boleh. Atau nanti mungkin bisa informasinya ada di deskripsi kami, begitu. Ada di bawah, silakan dibuka aja, diklik alamatnya Kang Barli maupun alamatnya kami. Hatur nuhun pisan Kang Barli. Sebelum closing statement, saya mau menginformasikan pada sahabat-sahabat SPC yang pada saat ini ikut kontestasi pemilihan umum, baik calon legislatif di DPRD kota maupun kabupaten, provinsi maupun DPR RI dan DPD, jika mau berkonsultasi di SPC untuk pencalegannya, untuk memenangkan pencalegannya, bisa menghubungi kami, bisa dilihat di deskripsi ya, alamat adminnya. Kang Barli, closing statement deh. Kira-kira apa nih yang mau informasikan? Oke. Ada kesempatan besar di depan dan tolong jangan dilewatkan. Kalau memang itu ada kesulitan, saya yakin itu kesulitan yang dibuat sendiri. Itu Gus Dur yang ngomong. Oke. Jadi please, mari kita berjuang untuk 2045, 2030 untuk anak-anak kita, bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita. Oke, terima kasih. Baik, kita sudah di penghujung durasi dalam pembelajaran hari ini. Semoga dengan adanya channel Policy Center, Study Policy Center ini membuka wawasan kita bagi seluruh masyarakat begitu, khususnya untuk kaum milenial yang pada saat ini masih fresh graduate begitu dan segala macam. Silakan sikapi dengan arif bijaksana ya informasi ini, jangan sampai berkomentar dengan yang kurang baik begitu ya. Channel Study Policy Center ini hanya untuk membuka cakrawala kita mencapai tujuan dan meniti harapan ke depan seperti apa. Hatur nuhun pisan Kang Barli. Sami-sami. Ya, saya tutup ya dengan akhir kata bila fitik hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.